إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أتيت ريح Ida ataita apabila datang siapa kamu. Nah, jawaban ida ataita yang dalam nalikane teko sapa sira. Madja'aka kepada tempat tidurmu. Madja'aka kepada tempat tidurmu fatawaddo'a maka wudu'lah siapa kamu. Wudu'aka kepada wudu'mu li sholati untuk sholat. Jadi ketika Anda datang ke tempat tidurmu atau ya menendinakan yang langgar atau aula, maka bentuk fatawaddo wudu akali sholat. Ya wudu biasanya kan ketika sebelum tidur itu kan disunahkan untuk wudu. Nah, dina fatawaddo wudu akali sholat. Tumat toji kemudian tidur miring siapa kamu ala syikika atas bagian tubuhmu al-aimani yang kanan. Ala syikika atas bagian tubuhmu al-aimani yang kanan sumakul. Kemudian berkatalah siapa kamu. Ketika kamu sudah memiringkan bagian yang kanan, maka mengatakan Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Allahumma ya Allah, aslamtu menyerahkan siapa saya wajhi kepada wajahku, ilaika kepada dirimu. Wa fawwatu dan menyerahkan siapa saya amri kepada perkaraku, ilaika kepada dirimu. Wa alja'tu dan menyandarkan siapa saya dhuhri kepada punggungku, ilaika terhadap dirimu. Rohbatan karena senang, waruhbatan dan karena takut, ilaika kepada dirimu. La malja'ah yang tidak mengungsi, tidak ada tempat pengungsian itu maujud. Wala manja dan tidak ada tempat selamat itu maujud minka darimu illa ilaika kecuali kepada dirimu. Allahumma ya Allah, amantu iman siapa saya bi kitabika dengan kitabmu. Bi kitabika dengan kitabmu. Alladzi yang anzalta yang menurunkan siapa kamu. Wa nabiyika dan nabimu alladzi yang arsala yang mengutus siapa kamu. Jadi ketika kita sudah tidur miring biasanya kan memiringkan badan yang kanan ala syikika al aiman mengatakan Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Ini bisa dicoba ya. Mungkin saya juga belum pernah mencoba ini ya, karena ngajar ini. Ini kan kitab Mukhtarul Ahadis. Hadis-hadis yang sudah dipilih. Jadi di sini mengatakan aslamtu wajhiya ilaik wa fawwatu amri ilaik. Jadi serahkan semua perkara atau serahkan semua permasalahan kita kepada Allah. Wa alja'tu dhuhri ilaik. Karena biasanya sebelum tidur kita itu sudah berusaha dan sebagainya. Artinya ketika kita sudah ikhtiar, sudah berdoa, maka kita disunahkan untuk tawakal. Maka mari dia tawakal lah pengiran. Ketika benda mari berusaha, benda mari doa, ketika sudah semuanya seperti itu, maka ada yang terakhir adalah menyerahkan diri kita kepada Allah. Terus rawahul Bukhari wa Muslim. Idza arada apabila menghendaki Allah siapa Allah. Idza arada apabila menghendaki Allah siapa Allah bi abdin kepada budak atau kepada hamba sebenarnya. Khairon bi abdin dengan budak khairon kepada kebaikan. Ja'ala maka menjadikan siapa Allah inahu kepada cukupnya abad di nafsihi di dalam dirinya abad. Yang harus di garis bawahi lafaz ja'ala ghinahu. Ketika Allah itu sudah berkehendak baik kepada hambanya, maka Allah akan menjadikan dia itu orang yang cukup.
wa tuqahu dan takwanya abad bi qalbihi di dalam hatinya abad. Artinya apanya mana imtithalu awamirihi wa jitinabu nawahihi. Artinya apa? Takwari apa? Melakukan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ketika Allah sudah berkehendak baik kepada hambanya, maka ya orang dia diberikan ketakwaan. Wa idza arada dan apabila berkehendak Allah siapa Allah, wa idza arada dan apabila berkehendak Allah siapa Allah bi abdin dengan hamba syarron kepada kejelekan atau keburukan, ja'ala maka menjadikan siapa Allah fakrohu kepada fakirnya abad baina ainaihi di antara kedua matanya abad. Artinya apa? Ketika Allah sudah berkehendak jelek atau berkehendak buruk kepada suatu hamba, meskipun diberikan dua gunung pun orang dia bisa dikatakan merasa kurang. Artinya apa? Fakrohu baina ainaihi, karena merasa tidak pernah cukup. Misalnya beriin mobil di orang, kian apa nyamanan nambah mobil, beriin mobil orang, itu nyamanan orang yang sudah dikehendaki oleh Allah, dikehendaki menjadi orang yang buruk. Rawahul Hakim an Abi Hurairah. Rawah meriwayatkan kepada hadis Al Hakim siapa Imam Hakim an Abi Hurairah. Idza arada apabila menghendaki Allah siapa Allah bi abdin dengan hamba khairon terhadap kebaikan. Fakih maka memahamkan siapa Allahu kepada abad ini di dalam agama. Ketika Allah sudah berkehendak baik kepada suatu hamba, maka Allah akan memahamkan di dalam dirinya adalah agama. Wazahada dan menjadi bentuk lan jadi keting apa namanya benci wazahada dan menjadi benci kepada abad wazahada dan menjadikan benci siapa Allahu kepada abad di dunia di dalam dunia. Wabasoro dan memperlihatkan siapa Allahu kepada abad uyubahu kepada beberapa aib nyaman. Jadi ketika Allah berkehendak baik kepada seorang hamba, maka Allah akan memberikan kefahaman di dalam agama dan menjadikan orang tersebut tidak senang kepada dunia. Artinya di dalam tasawuf itu dunia tidak ada di genggamannya. Artinya ketika elang dia tidak merasakan apa nyaman, tidak merasa kehilangan, karena itu kembalinya kepada Allah. Cuman tetap abad ini tetap harus tengah-tengah benih pas yocol misal gila kok ngaji tak seneng ke dunia pas pesen bibane sabuk ning di jalan misal pesen si ketepu karena abon letak cinta ke pesen sabuk, bukan seperti itu. Akan tetapi dharma ya dijaga, cuman ketika sudah dijaga di pas elah itu apa nyamana tidak merasakan kehilangan. Terus Ida aroda rawahu al-Baihaqi an Anas. Ida aroda apabila menghendaki Allahu siapa Allah. Ida aroda apabila menghendaki Allahu siapa Allah bi abdihi dengan hambanya Allah. Al khaira kepada kebaikan. Ajala maka mempercepat lahu bagi abad al-uqubatah terhadap siksa di dunia di dalam dunia. Artinya Allah itu ketika senang kepada hamba, yang mana hamba tadi ditakdirkan menjadi hamba yang baik, maksudnya al-uqubata fid dunya ini mangkan bedah taujaan itu ontong-potong, potong-ontong, ontong-ontong, potong-potong. Nah, ini sebenarnya itu apa nyaman makwalan ring naturi ya. Beda orang ontong-potong dia derma, ontong ning dunia, potong ning akhirat. Maksudnya apa? Nelangsan ning akhirat, tapi ning dunia itu ontong. Contoh siapa? Orang Kristen. Beda nyamana potong ontong. Potong ning dunia artinya ning dunia rebutin cobaan. Ning akhirat ontong siapa? Orang mukmin atau orang Islam. Beda potong-potong.
ketika ning dunya nelangsang, ning akhirat juga nelangsang. Siapa? Orang dia bisa dikatakan beda orang kafir, orang murtad dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Terus beda ontong-ontong. Ning dunya itu diberikan keuntungan, artinya ontong melolo. Artinya ontong ning dunya cobaan masih bisa celah apa nyaman. Alhamdulillah, beri jawaban dia alhamdulillah. Orang ini merasa nyaman. Nah, di akhirat juga ontong. Siapa aja biasanya orang mukmin. Terus wa idza arada, dan apabila menghendaki Allah siapa Allah bi abdihi dengan hambanya Allah asyarra kepada kejelekan, amsaka maka menahan siapa Allah anhu dari abad bidambihi dengan siksanya abad dan jelek. Allah menahan ketika di dunia. Allah itu padana apa elumber istidraj. Artinya ketika orang yang melakukan kesalahan, maka kita jangan senang dulu ketika mendapatkan coba ini rezeki. Padahal itu suatu istidraj kepada kita. Makanya introspeksi diri. Dengan padahal kau melakukan itu semua ya mau oleh rezeki melulu, karena itu bukan rezeki, tapi itu adalah istidraj elumber bi pangeran. Hatta yuwafa, sehingga takut siapa abad bihi dengan dunub yaumal kiamati di dalam hari kiamat. Maka di dalam hari kiamat itu kan diceritakan bahwasanya ketika di padang mahsyar orang yang menerima buku dari tangan kiri itu sudah dipastikan masuk ke neraka. Orang yang sudah mendapatkan penyamana buku di tangan kanan itu sudah dipastikan masuk surga, meskipun bisa sesani seperti itu. Bagian beda ketika orang itu sesakan ini neraka, pas masuk ning surga itu beda tanda biasanya. Itu ning kita apa dia pokoknya dua kan dengan tanda. Dengan segi saya bisa dikatakan ahli sujud. Itu tanda bahwasanya orang yang pernah masuk neraka pas masuk. Rawahu at-Tabrani an Umar bin Yasar. Tidak arada, apabila menghendaki Allah siapa Allah bi abdihi dengan hambanya Allah khairan kepada kebaikan, ya fataha maka membuka siapa Allah lahu kepada abad, terus kufla qalbihi apanya mana mun kuful kan jadi saking dimbaan ya dulu bilubina teking puluh kufla qalbihi kepada kuncinya hatinya man atau abad, waja'ala dan menjadikan siapa Allah fihi di dalam qalbihi al yakina kepada yakin, wasidqo dan jujur, wasidqo dan benar, al yakina kepada yakin, wasidqo dan benar. Artinya ketika Allah sudah menghendaki baik kepada hambanya, maka Allah akan menjadikan kepada hatinya itu adalah suatu keyakinan dan suatu kebenaran. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dinamakan As-Siddiq itu karena apa? Karena bertajir kepada Rasulullah. Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu kan ada salah satu seorang pun kan ada langsung bertajir kecuali Sayyidina Abu Bakar. Maka pas dijuluki As-Siddiq karena memang sudah diberikan, ditakdirkan menjadi hamba yang baik. Terus waja'ala dan menjadikan siapa Allah qalbahu kepada hatinya abad, wa'iyan kepada orang yang menjaga, lima kepada perkara salaka yang merusak apa mafihi di dalam mulut atau qalb hati. Ketika Allah sudah menghendaki baik, maka Allah akan menjadikan orang tersebut menjaga dari perbuatan yang rusak. Waja'ala dan menjadikan siapa Allah qalbahu kepada hatinya man atau abad, saliman kepada orang yang selamat, walisanuhu dan lisannya orang sodikon, walisanuhu saliman, walisanuhu dan waja'ala lisanuhu ay waja'ala lisanuhu kepada lisannya man sodikon kepada orang yang benar atau jujur.
Artinya ketika orang tersebut sudah diberikan takdir yang baik, ketika berbicara orang tersebut berkata jujur. Wa khaliqatahu ai wa ja'ala khaliqatahu, ja'ala menjadikan siapa Allah khaliqatahu kepada watak nyaman atau abad, mustaqimatan kepada orang yang cecek, orang yang berpegang teguh. Waja'ala dan menjadikan siapa Allah udunahu kepada udunnya, kepada telinganya, man atau abad, sami'atan kepada pendengaran yang baik, artinya mendengarkan sesuatu hal-hal yang baik. Artinya tak ngedengakin bentawi gosipin orang, tidak. Ketika orang tersebut ditakdirkan untuk menjadi orang yang baik, pengen bisa jaga, artinya jaga daripada mendengarkan sesuatu hal yang tidak pasti. Wa ainahu dan kepada wa ja'ala ainahu kepada matanya abad, basirotan ay basirota khairin kepada mata yang baik, artinya tidak melihat sesuatu yang tidak senonoh. Ya makan gebai mau Al-Quran, Al-Quran. Jadi tidak untuk melihat sesuatu yang tidak pantas. Idza arada, apabila menghendaki Allah siapa Allah. Idza arada, apabila menghendaki Allah siapa Allah, infada qadaihi kepada meneruskan kodonya Allah, nufud. Berdening dalam usul fikih itu ada yang namanya nufud dan i'tidad. Wa dhabitu sahihi ma ta'allaqa bihi nufudul wa i'tidadul mutlaq. Artinya apa? Dalam ibadah atau dalam suatu pekerjaan itu ada syaratnya. Makanya wa dhabitu sahihi ma ta'allaqa. Pelanggarannya sahih itu apa? Wa dhabitu sahihi ma ta'allaqa, sesuatu yang berhubungan nufudat wa i'tidadan mutlaq. Artinya apa? Berhubungan dengan nufud dan i'tidad. Nufud ini apa? Nufud aibul maksud. I'tidad itu tersampaikannya rukun, syarat dan rukun. Ketika sesuatu sudah tersampaikan syarat dan rukunnya, contohnya ibadah ini. Ketika ibadah sudah terlaksana syarat dan rukunnya, maka bisa dikatakan sah. Tapi misal muamalah itu harus terkandung daripada nufud dan i'tidad. Salah satu contoh jual beli. Ketika jual beli, maksudnya jual beli apa? Untuk mendapatkan kemanfaatan. Dan mereka kan beda syarat dan rukun, harus terpenuhi kedua-duanya. Tapi dalam ibadah, ingat contoh sholat itu tidak harus nufud. Salah satu contohnya misalnya dina Ezi ini bejeng, itu kan sebenarnya kan tujuannya kan untuk takwa kepada Allah. Tapi ketika bejeng dia tak pikiran mandekman, artinya tidak khusyuk dan sebagainya lah. Tapi syarat dan rukunnya terpenuhi, enggak niat dan sebagainya la ilaha illallah terpenuhi kapi, maka sah aja, tetap dinamakan sah. Tapi tidak nufud dan i'tidad terkhusus kepada muamalah. Tapi i'tidad itu khusus kepada ibadah fakor, kepada ibadah saja. Oke. Infada qadaihi untuk apa ini? Melaksanakan kodoknya Allah, wa qadarihi dan qadarnya Allah. Ya ini dalam tauhid, ketika kita membahas tauhid, kodok dan qadarnya Allah, khairuhu wa syarruhu minallah. Tapi menjelaskan tentang akhlak, khairuhu minallah wa syarruhu min nafsi. Ini perbedaannya. Maksudnya apa? Karena dalam tauhid khairuhu wa syarruhu itu kabeh dari pangeran. Kebaikan, keburukan itu dari pangeran. Karena takdir pangeran yang diluar. Tapi semisal akhlak, membicarakan akhlak, khairuhu minallah wa syarruhu min nafsi. Kebaikan yang kita peroleh itu semuanya dari Allah. Wa syarruhu dan kejelekan kita itu min nafsi.
Terus apa sih? Salaba, menyalip. Apa? Benih, salib. Dawil ukuli. Salaba. Apa nyaman dia? Hah? Apa? Merampas. Siapa Allah dawil ukuli kepada orang yang mempunyai akal. Salaba merampas. Salaba merampas siapa Allah dawil ukuli kepada orang yang mempunyai akal, ukulahum kepada beberapa akalnya dawil ukul. Hatta yanfuda sehingga melaksanakan fihim di dalam dawil ukul, fihim di dalam dawil ukul qada'uhu, apa kodoknya Allah, wa qadaruhu dan kodarnya Allah. Faidah kodo maka apabila terlaksana amruhu apa perkaranya Allah, Qadda maka menolak siapa Allah atau memberikan siapa Allah ukulahum kepada beberapa akalnya dawil ukul, wawakoat dan terjadi an-nadamatu apa an-nadamatu apa ketun benci, an-nadamatu apa kebencian. Idza aratta apabila menghendaki siapa kamu, antaf Allah kepada olehnya melakukan siapa kamu, amron kepada perkara, fatadabbar maka berangan-anganlah siapa kamu akibatahu kepada akibatnya amr. Fa'ingkana maka apabila ada siapa Allah khairon itu berkehendak baik, famdi maka melakukanlah siapa kamu. Wa ingkana dan apabila ada siapa Allah syarron itu berkehendak jelek, wa ingkana dan apabila ada siapa Allah syarron itu berkehendak jelek, apa sih mas? Fantahi maka menjagalah siapa kamu. Jadi maksudnya di sini apa? Ketika melakukan sesuatu ini maksudnya menakan ida arata antaf ala amron fatadabbaro akibatahu. Artinya ketika kamu melaksanakan sesuatu atau melakukan sesuatu, maka pikir dekian, semisal contoh bahan setia berdesila ambur kelas telo otabeh kelas 2 kelas telo aliyah, itu fatadabbaro akibatahu, ketika benambure akibat apa dekian. Atau ketika bahan sebelum melakukan sesuatu yang maksiat, maka pikir akibat apa dekian. Jadi ketika bertingkah maka kita harus berpikir 1000 kali. Mulai apa? Mulai tak kasih tahu. Ketika engkau ambu setia, dekian kok ngan apa nimbung ko? Iya setia perasaan bahan. Punya meran ambu ini bodoh apalan lolo. Ini bodoh tak pernah. Mun pernah ini bodoh gila. Mata gila jadi nganing bodoh itu apa nyaman? Belajar, apalagi meninggu kok. Main HP, keluar malam, rokokan dan sebagainya oleh. Maka dengan mun pernah nih, ketika abang dina kita ada si pernah mun mudah pernah gila ring. Idza aratta apabila menghendaki siapa kamu amron kepada perkara,
Idza aradta apabila menghendaki siapa kamu amron kepada perkara fa'alaika maka tetap atas dirimu bitu adati dengan pelan-pelan. Jadi ketika ben melakukan sesuatu jangan tergesa-gesa. Jangan melakukan sesuatu ben keburu. Maka ada remah pelan-pelan. Tidak orang memulai taruh kok misal ben boh mulai para masuk roda telat. Entar kok buru gigirin, ya harusnya kan bertindak yang seperti itu harusnya ben kan prepare kade. Artinya misal kalau 6 toron, ben harus diremah kan kade atau mandi kade. Yang mana sekiran ben itu santai, taruh ke buru. Mun misal ben mare kalau 6 kita itu jaga kalau betul kurang seberapa. Pas ben mengeluarkan ida arot amron fa alaika bitu adati. Ya bukan ini konteksnya. Maksudnya apa? Pas ketika ben telat boh ulang ngaji malam hadis yang mana di dalam hadis itu fa'alaika bitu adati pelan-pelan tak boleh ruka buru ya bukan itu konteksnya. Hatta yuria sehingga memperlihatkan kepadamu Allahu siapa Allah minhu dari amr al-mukhrajah kepada jalan keluar. Al-mukhrajah kepada jalan keluar. Rawahu al-Bukhari. Idza aradta apabila menghendaki siapa kamu. Idza aradta apabila menghendaki siapa kamu antadkura kepada olehnya menyebutkan siapa kamu uyuba ghairika kepada aib selain dirimu. Uyuba ghairika kepada aib selain dirimu fatkur maka menyebutlah siapa kamu uyuba nafsika kepada aib dirimu. Sebelum kamu mengumbar aibnya orang lain maka itu harus introspeksi diri. Apakah engkau orang yang baik? Misal berdekanjan ben inaudzubillahi min dalik ya. Pada waktu itu dia hilang melakukan sesuatu yang maksiat kepada Allah, maka sikapnya benar remah. Ketika orang itu mau bertobat ya wes pasti ben romoro maleng apanya mana pokoknya sesuatu yang aib lah. Padahal aib ban tibinya belum tentu ban itu bisa mengontrol aibnya ban, artinya apanya mana ya saking aib bebaan itu dikeluarkan maka ning hikam itu kan ada ketika orang itu sudah ketahuan aibnya atau bisa dikatakan aib orang dia diketahui oleh orang lain maka tidak ada orang yang berwibawa, tidak ada orang yang bijaksana. Semisal contohnya baan detik ya ini bungkuna ketika bendetik ya aibnya ban itu pada ngapi. Ketika padang kan otomatis ya masih ada yang orang dipin salah. Nah itu kan makanya tidak ada yang berwibawa. Makanya aib itu kan memang jadi jaga langsung ya Allah. Artinya tak beriin tahu loh, tidak diperlihatkan. Tapi kan kita kadang dengan bangganya memperlihatkan aib. Itu kan aib. Itu kan perbuatan dosa. Tapi dengan PD-nya kita menyampaikan hal itu deh, dengan bangga oleh. Maka ada orang tak boleh dia. Rawahu ar-Rafi'i, rawa meriwayatkan kepada hadis ar-Rafi'i siapa Imam Rafi'i. Idza aradta ing dalam nalikane idza aradta apabila menghendaki siapa kamu ayuhibbata kepada olehnya mencintai kepadamu Allahu siapa Allah Fabagud maka ketengo siro saking maka bencilah kamu atau tidak senanglah kamu dunia kepada dunia. Ketika Allah sudah berkehendak baik kepada dirimu maka bean itu di pangeran di apa namanya benci kepada dunia. Kan gila ya benci kepada dunia re benih pas ben
pesen nebaan gereman tikel lembut atau sagere lembut dunia nih kan, bukan nggak itu. Artinya apa? Artinya dunia itu tidak ada di dalam genggaman kita atau tidak ada di dalam hati kita. Jadi saking elang itu memang jadi takdir pangeran. Nah, itu nggak itunya mana fabawut ad-dunya. Wa idza aradta, dan apabila menghendaki siapa kamu ayuhibba kepada olehnya senang kepadamu annasu siapa manusia, fama maka adapun perkara kana ada apa ma indaka itu tetap di sisimu, indaka itu tetap di sisimu min fuduliha dari kelebihannya harta, min fuduliha dari kelebihannya dunia. Sempurna. Ad-dunya ini muannas ya, muannas bil makna. Min fuduliha dari beberapa kelebihan harta atau dunia. Fambit maka memberikanlah siapa kamu kepada ma ilaihim kepada nas. Dan bila ketika Allah menghendaki baik kepada dirimu, maka itu diberikan hati yang benci kepada dunia. Tapi apabila kamu menghendaki mencintai manusia, maka janganlah fama kana indaka min fuduliha fambithu ilaihim. Ketika bendi kelebihan, maka berbagi ke manusia. Fambithu ilaihim. Maka memberikanlah siapa kamu kepada ma ilaihim kepada nas. Jadi maksudnya adalah ketika bendi kelebihan atau di pese lebih, di rezeki lebih, bagi ke manusia atau bagi ke kanjana. Maka dengan sendirinya kanjan benih seneng ke benih seneng terus, tapi seneng tuh lebur kanjan dia. Aku nyaman tak ceriaan gitu. Biasanya kan mon orang si am itu kan tak ceriaan gitu. Munan penyamanan nyaman loyal. Artinya ketika ada kanca pas biban itu besti sara kan, kok nginjem mesin tuh, apa makin nginjem kalah lah, itu nyaman loyal ke kanca, tapi tidak bisa terus sakit. Rawahu al-Khatib an Robi bin apa ya? Hiros apa pokoknya gila. Mursalan hale berupa hadis mursal. Ini berupa hadis mursal ya. Idas naikodo, apabila bangun ar-rajulu siapa orang laki-laki minal laili dari malam. Idas naikodo, apabila bangun ar-rajulu siapa laki-laki minal laili dari malam, wa aikodo dan bangun dan membangunkan siapa rajul, wa aikodo dan membangunkan siapa rajul ahlahu kepada keluarganya rajul. Wasallaya dan sholat, wasalla dan sholat siapa rojul dan ahla rok'ataini kepada 2 rakaat. Kutiba maka dicatat siapa rojul minad dakirina dari beberapa orang yang ingat Allah kepada Allah. Kasiron dengan banyak. Wadzakirati dan beberapa perempuan yang ingat. Rawahu Ibnu Hibban an Abi ya. Idza sayqadha apabila bangun ahadukum siapa salah satu kalian semua. Idza sayqadha apabila bangun ahadukum siapa salah satu kalian semua min manamihi dari tidurnya rajul. Min manamihi dari tidurnya rajul falyakul maka berkatalah siapa kamu atau mengucapkanlah siapa kamu alhamdulillahilladzi radda ala ruhi wa afani fi jasadi wa adinali bidzikrihi. Jadi ketika bangun daripada tidur, mungkin ini bisa kita terapkan ya. Alhamdulillahilladzi radda ala ruhi. Alhamdu adapun segala puji. Lillahi itu tetap bagi Allah alladzi kang radda yang mengembalikan siapa Allah alaihi atas diriku ruhi kepada ruhku.
Wa'afa dan melindungi siapa Allah nih kepadaku fi jasadi di dalam jasadku, fi jasadi di dalam jasadku, wa adina dan mengidini siapa Allah li kepadaku bidzikrihi dengan menyebut Allah. Artinya ketika ben jaga dedung tapi ya engkau boleh ben biasan kan gun paling je alhamdulillah itulah paling untung lah. Alhamdulillah. Dengan orang ketika idah staiqodoh bukannya mengucapkan alhamdulillah atau mengucapkan dzikir kepada Allah, kadang berdese bersyukurnya mungkin ya dengan berdese kentok, berdese apa nyaman, cuma edung ketika jagain. Jadi mungkin harus diperbaiki. Paling enggak alhamdulillah lah paling minimal. Alhamdulillah, mun bisa ya. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikrihi. Rawahu Ibnu Sunni an Abi Hurairah. Idza stakaita apabila merasa sakit siapa kamu? Idza stakaita apabila merasa sakit siapa kamu? Fadok maka meletakkanlah siapa kamu? Fadok mongko nyilehake sapa sira yadaka ing tangan sira kepada tanganmu haitsu tastaki sekiranya menempel siapa kamu. Tumakul kemudian mengatakan siapa kamu bismillahi a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waj'i hada. Bismillahi lawan nyebut asmane Allah. Bismillahi dengan menyebut namanya Allah. A'udzu berlindung siapa saya bi'izzatillahi dengan keagungannya Allah. Wa qudratihi dan kudrohnya Allah, kekuasaannya Allah, min syarri ma dari kejelekannya perkara ajidu yang menemukan. Ajidu yang menemukan siapa saya min wajai dari sakit saya hadaya wajai. Artinya ketika ben merasakan sakit, entah itu merasakan ben pelengan, otak bebere sokona, maka ada rumah fadok yadaka haitu tastaki. Meletakkan tangan, sehingga semisal si sakit atau otak, aku atau otak ngucap bismillahi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min wajai hada. Ini bisa apa lagi kelas loan. Pun semisal tepan dugasan berdesi sengaknya ruan atau sengak apa bisa menggunakan doa ini teku deina mun semisal saya kike dein teku deina tapi mun laki pada laki mun ring bini ya boh ini syaratnya harus teku karena fadok yada kahai tutas sakit tidak karena perkara ini tidak melenceng kepada ya mun semisal mun ring bini coba semacam bagi yaduan. Ini mukhtarul ahadis, doa atau hadis-hadis yang dipilih oleh Imam Nawawi ya, hadis-hadisnya. Salah satu hadisnya ini menjelaskan bahwasanya ketika ben sakit membaca ini. Wis. Tumarfa, kemudian mengangkatlah siapa kamu yadaka kepada tanganmu. Cuma aib nuli saking ngerti jawaban nuli baleni sopo siro kemudian mengulangilah siapa kamu dalika kepada hal tersebut yang dela apa nyaman fadok yadakah itu tastaki ilahi hija witron dengan ganjil artinya melakukannya dengan ganjil entah itu sitong telok lemak petok sanga 11 dan seterusnya pokoknya baca dengan ganjil. Rawahu at-Tirmidzi, at-Turmudi bisa. An Anas, ida asoba yang dalam nalikane mekenani, saking jawaban ida asoba di dalam ketika menimpa ahadakum kepada salah satunya kalian semua, musibatuhu apa musibah. Musibatun apa musibah. Falyakul maka mengatakanlah siapa kamu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Inna sesungguhnya saya lillahi. Ini kalau tawar kan. Inna saat temen ingsun lillahi ku tetap kedua Allah wa inna lan temen satu ingsun ilahi maring Allah rojiuna bali sopo sesiro kabeh. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan ujian atau musibah, jadi innalillahi wa inna ilaihi rojiun bukan hanya untuk orang mati ya. Kan biasanya kan ketika ada orang mati, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ketika ada orang tabrakan misal, saya pernah ketika ada orang tabrakan atau berbeda saya lagu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu penganggapan orang itu tak mati jadi. Nah, itu kan manggana fungsinya tahu ngaji diri ya. Semakin banyak kamu mengetahui sesuatu, maka semakin banyak kamu semakin nyaman sulit untuk menyalahkan orang. Artinya apa? Ketika ada orang yang ngelakuin karya, muncan ben karena ben pun sependapatnya pikirannya sepuni, oh salah nih, karena tak pada pikirnya ben salah. Padahal madhab ini bukan hanya kita, bukan hanya Imam Syafi'i saja, madhab itu banyak. Karena semakin ben mengetahui banyak ilmu, maka semakin sulit untuk menyalahkan orang lain. Salah satu contohnya, Baan Imam Hanafi. Yang mana Imam Hanafi itu ketika wudhu wajib ngariak, kan? Nah, pas baan bunda yang melolo, pas orang itu ngaji melolo, pikirnya baan, nggak bisa ngari orang itu salah gitu. Itu karena tidak mengetahui pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan bunda itu cukup lah, ya kan? Jadi semakin banyak kamu mengetahui ilmu, maka semakin sulit kamu akan menyalahkan orang lain. Terus Allahumma ya Allah indaka di sisimu aktasib ikhlas ya saking anu apa nyamannya anu dah kada aktasib marina temuan aktasib musibati kepada musibahku fa'ajur maka memberikanlah fa'jur maka memberikanlah pahala siapa engkau Allah maksud ini kepadaku fiha di dalam musibati, berarti aktasib dia lapang dada atau ikhlas. Ketika saya diberikan musibah saya aktasib ikhlas, fa'ajur maka memberikanlah pahala siapa kamu ini kepadaku fiha di dalam musibati. Wa abdil dan menggantilah siapa kamu nih kepadaku biha dengan musibah khairon terhadap kebaikan minha dari musibah. Artinya bukan diganti musibahnya ya, artinya diganti dengan kebaikan. Artinya paling engkau tegur bi Gusti Allah karena engkau melakukan kesalahan. Jadi sekarang ini saya diberikan teguran. Jadi pas ini dulu kan kepengerannya Allah wa abdil ni biha khairon minha. Artinya gantilah musibah ini dengan sesuatu yang baik. Yes. Ida asbahtum wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.